Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazli Jafri Nugraha, NRP 15/2020-133. Pada tugas pertemuan keempat pemrograman game ini, di sini itu akan membahas beberapa hal. Yang pertama itu ada pergerakan kamera, animasi, dan juga pembuatan dari hotbar ya, yang ada di pojok sebelah kiri bawah ini. Nah, untuk yang pertama itu kita masuk ke bagian pergerakan kamera. Untuk pergerakan kamera itu di sini kita di bagian asetnya masuk ke script, kita bikin yang namanya create si ya ini scriptnya. Setelah itu nanti masukin kameranya di main kamera ini. Nah, nanti itu tinggal drag yang kamera ini masukin ke kamera di sini ya. Nah, selanjutnya untuk codingannya itu di sini ada ya, mungkin bisa dilihat ya. Yang pertama itu kita bikin variabel sensitivity, terus kita bikin referensi transform dengan nama variable parent. Nah, di startnya itu di sini kita parentnya itu transform parent, lalu di cursornya itu kita log state cursor log mode. Nah, selanjutnya di update-nya itu kita bikin yang float mouse x itu nanti input get axis mouse x nya kali sensitivity sama kali time delta time sama parent rotate nya pakai yang vektor 3. Nah, selanjutnya setelah untuk yang kameranya mungkin kita langsung masuk ke bagian animasi. Untuk animasi sendiri yang pertama itu ya kita masukin asetnya yang namanya cyborg. Di sini itu kita udah dikasih animasinya, itu ada beberapa ya. Setelah itu di bagian aset ini itu kita buat yang namanya create animation. Bukan yang animation berarti ya. Namanya itu ini animator controller. Yang ini. Setelah yang animator controller ini dibuat, si animator ini itu kita masukin ke bagian cyborg base. Nah, cyborg base ini itu nanti kita cari si animatornya ke bagian controller ini. Nah, setelah itu kita cara nyeting si animasinya. Nah, untuk nyeting animasinya itu nanti kita klik 2 kali di animator ini ya, di controllernya. Jadi kita masuk ke sini. Hal yang pertama dilakuin adalah kita buat yang namanya parameter. Nah, di sini ada 3 parameter yang udah dibuat, yaitu x, z, sama is grounded. Untuk tipe datanya itu x sama z itu ada di bagian float, sedangkan is grounded itu ada di bagian boolean. Setelah itu kita tinggal ngedrag si animasinya. Misalkan ini ada run, idle, run right, jump down, tinggal tarik ya. Misalkan yang ini walk turn left, nah kita tinggal tarik kayak gini lah ya, tinggal drag and drop. Setelah itu kita tinggal membuat animasinya. Yang pertama itu kita dari entry ke idle, karena biasanya kan kalau udah mulai game kan pasti ada idle awalnya lah ya. Untuk idle awalnya itu nanti kita tinggal klik kanan dari, misalkan pengen entry ke idle, jadi kita klik kanan di entry-nya, make transition, nanti tarik ke idle. Nah, kalau misalkan dari idle kan biasanya kalau pencet W itu bakal maju ya, berarti dia itu dari idle itu make transition ke run. Dari run itu kalau misalkan dia udah berhenti lari kan diem gitu ya, berarti si animasinya itu kan bakal balik lagi ke idle. Nah, berarti kita harus bikin transisinya juga yang dari run ke idle. Untuk setting-settingnya mungkin hampir sama ya semuanya, mungkin dicontohin aja yang run. Nah, untuk settingnya pertama itu kita pencet yang garis putih ini. Nah, di sini tuh kita bakal ngambil kondisi ya ketika Z ya. Jadi Z ini itu mungkin si koordinat Z itu masuk atau merujuk ke depan sama belakang ya. Kalau misalkan X itu berarti kiri sama kanan. Nah, di sini tuh kalau misalkan run itu berarti kan maju ke depan ya. Kalau maju ke depan ambil kondisi Z. Nah, di sini ada greater sama less. Fungsinya apa? Kalau misalkan kita ngambil koordinat si Z-nya itu lebih dari 0,1, nah dia itu bakal masuk ke bagian dari idle ke run. Jadi kalau misalkan si Z-nya itu lebih dari 0,1 ya berarti dia masuk ke animasi lari. Nah, sedangkan sebaliknya kalau misalkan si Z-nya itu kurang dari 0,1 ya berarti dia masuk lagi ke idle ya. Nah, cara dapetinnya si angka
gimana cara dapetinnya si Z ini tuh tahu gitu, kondisi ini tuh tahu kalau si Z nya itu kurang dari 0,1. Nah itu masuk ke bagian codingan. Nah yang pertama itu di sini ada player, di sini ada animasi. Nah untuk animasi sendiri itu kita disimpan scriptnya itu ada di bagian script. Nah yang animasi ini, nah nanti animasi ini kita pencet playernya dulu, baru animasi ini di drag ke inspektornya. Untuk codingan yang animasinya itu di sini dapat dilihat ya. Pertama kita bikin variabel, ini variabelnya, terus kita bikin referensi. Untuk void startnya di sini kita ngambil referensinya itu yang anim, get component in children, animator. Nah setelah itu kita ngambil player, game object, mencari yang ada player. Nah, setelah itu void update-nya gimana? Nah, dari variabel float ini, nilai X itu kita ngambil si player, berarti kan game object ya, get komponen pergerakan player. Yang X nya ya, ini yang nilai X itu berarti ngambil pergerakan player, koordinat X. Nah di sini ngambilnya, kalau misalkan si koordinat si nilai X nya itu sekian ya, dia bakal ngelakuin animasi apa, mungkin contoh sederhananya kayak gitu. Nah sama halnya kayak yang status ground, kecepatan player. Nah selanjutnya di sini ada anim set float. Nah di sini itu buat nge-setting si floatnya itu. Nah selanjutnya setelah masuk ke codingan ya kita tinggal mainin animator lah ya, di sini animasinya mau kayak gimana. Nah setelah animasi beres, kita masuk ke bagian hotbar yang tadi ada di pojok kiri bawah. Caranya gimana? Pertama kita nambah di hierarkinya itu, nambah baru ya, yaitu UI. Sekarang kita mainnya UI karena dulu kan kemarin terjadi objek terus atau empty. Sekarang UI, masuk ke bagian canvas. Nah setelah canvas tekan, nanti itu bakal muncul canvas dan event system. Nah di sini kita bakal pakai dulu yang canvasnya aja. Nah yang pertama itu kita klik 2 kali kanvasnya ya, biar ngeliatin si kanvasnya. Nah ini kan gede ya, jadi nggak usah diubah juga nggak apa-apa karena nanti nggak berpengaruh pas di runnya. Kita ubah jadi 2 dimensi dulu. Nah kayak gini kanvasnya ini ya. Nah terus kita bikin yang namanya image. Nah di kanvas ini klik kanan UI image ya. Setelah itu kita namain yang namanya hot template. Nah terus buat si animasi hot template-nya gimana ya, itu sama aja ya, kita import asset HUD. Nah ini, nah setelah itu kita ganti si tiap animasi si image-nya itu ya, image ininya itu jadiin yang namanya sprite, karena awalnya itu default, kita ganti jadi sprite. Setelah semuanya udah diganti sprite ya, kita tinggal masukin ke hotbar ini kan ada hotbar juga ya, jangan lupa diganti sprite. Kita tinggal tarik aja si yang pertama itu, kita masuk ke health template nya dulu. Nah di sini ada sort image kan, nah si hotbar ini tuh kita tarik ke sini. Nah selesai, itu buat nambahin hotbarnya. Nah setelah itu di sini health template nya kita baru mainin yang namanya anchor ini, itu nanti kita settingnya itu di bottom yang ini ya. Nah jadi yang pertama itu nanti anchornya dimasukin ke sini, terus jangan lupa ganti si pivotnya. Cara ganti pivotnya gimana? Sama, tinggal pencet shift aja, klik kiri di si yang bottom ini. Setelah itu ya kalian tinggal ubah-ubah si pos X, pos Y, width sama height-nya. Kalau di sini saya menggunakannya yang sekian lah ya, jadi ukurannya segini. Terus karakternya juga sama kayak tadi ya, sort image-nya tinggal berarti dimasukin yang bagian ini face di bagian karakter. Untuk post X, post Y, height, width-nya ya itu mah diatur-atur suka hati. Terus kita sekarang bikin hot masking sama energy masking, sama aja ya. Kita ambil contoh yang hot masking. Nah hot masking itu nanti yang buat merah-merah sama biru ini ya. Ini hot sama energi. Yang pertama itu hot masking. Di canvas kita bikin lagi yang folder baru atau UI baru, image. Nah nanti di sini namain hot masking. Nah hot masking ini itu nanti kita masukin
bikin yang namanya masking ini. Nah, kita drag and drop di sini masking. Setelah itu kita ubah anchornya di bagian sini lagi ya, sama ya. Terus nanti itu hot maskingnya itu kita ubah width sama height-nya ya, biar ikutin si ukuran inilah ya. Baru nanti kita masuk ke yang namanya add komponen buat yang namanya masking. Add komponen, terus cari aja mas. Nah, di sini udah ada. Setelah itu kita bagian si ini yang merahnya. Jadi kan awalnya itu kan warna kuning ya, di sini juga warna kuning ya. Masuk ke bagian hold yang ini nih. Nah, yang merah ini gimana caranya? Kita klik kanan di hold maskingnya, UI image lagi. Setelah itu kita masukin ke image-nya. Nah, untuk anchor yang di sini itu kita pakainya yang middle yang ini ya, sama pivotnya juga. Setelah itu kita width sama height-nya ya samain kayak bentuk si itu ya. Nah, gunanya buat apa ya? Kalau misalkan gamenya contoh kecilnya kan, kalau misalkan kita lagi war atau perang lawan musuh gitu ya, kalau kita kena hit itu kan darahnya bakal berkurang ya. Nah, si image ini itu bakal nanti tuh berkurang. Nah, contohnya itu kalau misalkan berkurang tuh berarti kan ke kiri, karena ini yang di dalam masking. Nah, si lihat harusnya kan si merahnya itu kan lebih dari sini ya. Nah, contohnya aja ya, kalau misalkan kita nggak pakai masking, nah si ininya itu bakal nembus ke sini lah ya. Makanya kita butuh yang namanya masking biar si ininya itu nggak tembus ke kiri atau melebihi batas. Itu mungkin guna dari masking sendiri. Lalu untuk energi masking juga sama aja ya. Nah, setelah itu ini kan namanya tuh apa ya, kanvasnya itu kan ukurannya itu masih apa ya, masih konstan gitu ya, masih kalau misalkan si resolusinya sekian ya bakal sekian gitu. Cuman kalau misalkan si skalanya itu resolusinya berbeda-beda gitu ya, di saya misalkan pas main itu Full HD, nah di laptop teman saya itu udah 4K. Ini kan beda resolusi ya kan. Sedangkan kalau beda resolusi berarti kan si default si kanvas ini tuh kan bakal membesar ya, bakal mengikuti si resolusinya. Caranya gimana biar mengikuti si resolusinya? Itu ada di bagian kanvasnya, kita tekan kanvasnya. Di canvas scaler ini ada yang namanya UI scale mode. Nah, awalnya itu kan constant pixel size, kita ganti ke scale with screen size. Nah, untuk reference resolusinya kita pakai reference yang 4K. Nah, jadi fungsinya buat apa? Jadi kalau misalkan kita masuk ke gamenya ya, ini kan resolusi 4K ya. Kalau misalkan kita masukin ke konstan itu, nah dia itu bakal nanti kalau misalkan Full HD itu ya bakal berubah gitu. Nah, tuh bakal berubah kan. Nah, makanya kita ganti ke scale. Nah, scale itu ngambil referensi resolusinya yang 4K. Jadi bedanya itu kalau kita Full HD ya udah segini aja. Kalau misalkan kita 16:9 ya segini gitu. Kalau Full HD ya segini gitu, jadi nggak bakal berubah-ubah. Nah, mungkin untuk penjelasannya itu cukup sekian kali ya, paling kita ubah-ubah lagi biar nah, untuk contoh demonya itu mungkin seperti ini ya. Nah, untuk contoh demonya itu, nah udah kelihatan ya hotbarnya itu sebelah kiri. Terus di sini itu ya animasi ya, animasi jalan, lari sama aja, terus loncat, tuh loncat. Terus ke kiri, kalau kita belok kiri, kalau ke kanan, kalau ke belakang ya masih idle gitu ya. Ya mungkin untuk penjelasan pertemuan 4 ini cukup sekian. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.